Assalamualaikum Zainuddin. Ada apa nak? Kecewa. Iya Bu Tin. Saya ada sedikit persoalan dengan Pak Imron Bu. Ada apa dengan Pak Imron? Boleh Ibu mendengar ceritanya? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Imron Bu. Pak Imron membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika ada di sekolah Bu atau di kelas karena Pak Imron selalu menyindir saya. Kenapa saya kok tidak ikut les yang diadakan Pak Imron Bu? Ya. Dan juga Pak Imron juga tidak adil kepada saya karena dia selalu memberikan nilai yang baik kepada anak-anak yang les privat kepada Pak Imron, dan saya selalu nilainya itu selalu di bawah anak-anak yang ikut les tersebut Bu. Oh, begitu ya. Jadi apa yang kamu ingin hasilkan dari diskusi kita kali ini? Apa yang Saya ingin mendapatkan jalan keluar Bu atas masalah saya dengan Pak Imron. Bagaimana agar Pak Imron bisa mengetahui keadaan saya atau mengerti dengan keadaan saya yang tidak bisa mengikuti les privat kepada beliau. Oh, oke, baiklah. Tapi hambatan apa sehingga kamu tidak mengikuti les privatnya Pak Imron ya nak? Penyebabnya saya tidak mempunyai waktu yang cukup Butin untuk mengikuti les. Karena pulang sekolah saya selalu membantu ibu untuk berjualan, ya. Dan saya tidak punya biaya yang cukup untuk membayar les privat yang diadakan oleh Pak Imron Bu. Jadi seperti itu ya. Lalu apa saja solusi-solusi yang dapat kamu pikirkan? Mungkin saya akan bicara ke ibu dan menemui Pak Imron. Kalau ke ibu, saya akan membujuk ibu agar mengizinkan saya untuk bisa mengikuti les privat. Itu Bu. Itu ide bagus nak. Terus strategi apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Strategi yang akan saya gunakan adalah saya akan menemui Pak Imron Bu. Dan saya mencoba menjelaskan kepada beliau agar saya merasa nyaman bila di kelas dan tidak disindir lagi Bu, gara-gara tidak ikut les yang diadakan oleh Pak Imron. Jika Pak Imron berkenan, saya bersedia mengikuti les yang diadakan oleh beliau, walaupun hanya 1 kali seminggu Bu, karena mampu saya untuk membayar les itu hanya segitu. Luar biasa Zainuddin, Ibu suka sekali dengan rencanamu itu. Untuk selanjutnya, apa kira-kira komitmen kamu ini agar dapat berjalan dengan baik? Ya, rencana saya insya Allah besok saya akan langsung menemui Pak Imron Bu untuk menjelaskan kendala-kendala yang saya hadapi karena tidak bisa mengikuti les privat yang diadakan oleh beliau, sehingga saya tidak bisa mengikuti. Ya. Dan juga saya bersedia menerima atau mengikuti les yang diadakan oleh Pak Imron, walaupun saya hanya bisanya mengikuti cuma 1 kali dalam 1 minggu Bu. Bagus nak. Lalu siapa yang dapat membantu melaksanakan rencanamu ini? Yang dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana ini adalah ibu saya Bu. Ya, saya akan berbicara pada ibu untuk bisa mengikuti les Pak Imron, meski hanya 1 kali dalam 1 minggu Bu. Oke, baik. Ini ide bagus sekali nak. Butin yakin kamu bisa melakukannya nak. Jika ada kendala, kamu bisa menemui Butin kembali ya. Iya Bu, saya akan menemui Ibu Tin apabila saya menghadapi kendala. Baiklah Bu Tin, terima kasih atas diskusi yang telah kita lakukan ini. Dan terima kasih atas pemberian saran sehingga saya bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Oke, sama-sama Zainuddin. Semangat ya. Ya Bu, terima kasih.
Ya, baik ya. Baik. Sebagai pengamat, saya akan memberikan komentar terkait dengan diskusi yang sudah dilaksanakan oleh murid Zainuddin dengan Ibu Fadila. Yang pertama terkait dengan tujuan, yaitu sudah terpenuhi, di mana tadi saat coach dan guru menanyakan hasil yang akan dicapai dari diskusi ini, ya, ingin memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Zainuddin. Kemudian yang kedua terkait dengan identifikasi juga sudah terpenuhi, yaitu Sagus menanyakan alasan mengapa Zainuddin tidak mengikuti les dan menanyakan solusi yang akan dipikirkan oleh Zainuddin. Tadi Zainuddin sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa les karena terkendala membantu ibunya untuk berjualan kan gitu. Kemudian dan tidak ada biaya untuk mengikuti les. Nah, tapi ada kesanggupan, ada solusi dari Zainuddin sendiri bahwa Zainuddin siap mengikuti les asalkan tidak setiap hari, minimal 1 hari 1 minggu sekali, dan itu pun bayarnya minta diberi keringanan sesuai dengan alasan tadi, tidak ada waktu dan tidak ada biaya. Itu terkait dengan identifikasi. Kemudian dari segi rencana aksi juga sudah terpenuhi, di mana tadi coach menanyakan strategi apa yang akan dilakukan oleh Zainuddin untuk mencapai tujuan. Zainuddin sudah menyampaikan tadi ingin menemui guru lesnya dan menyampaikan tadi kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian dari segi tanggung jawab, coach juga sudah sesuai dengan sudah terpenuhi dengan menanyakan siapa yang akan terlibat dan membantu rencana tindak lanjut Zainuddin untuk menemui gurunya. Tadi Zainuddin sudah menyatakan ingin mengajak ibunya yang pertama agar diizinkan untuk ikut les, diberikan waktu untuk tidak membantu seminggu sekali dan mau jualan. Kemudian juga ingin dibantu untuk menemui gurunya, dan termasuk juga nanti minta bantuan kepada Ibu Fadilatin selaku gurunya, selaku coachnya untuk membantu ketika sewaktu-waktu ada persoalan terkait dengan ketidakikutan les ini kepada Zainuddin. Itu berdasarkan pengamatan dari saya. Mungkin dari Bu Dewi Kusna selaku pengamat yang kedua. Saya sedikit, ada waktu 8 menit Bu Fadilatin, masih ada 8 menit. Jadi luar biasa saya acungi jempol kepada Bu Fadilatin ya. Artinya saya sangat ini ya, apresiasi banget lah Bu Fadilatin sebagai coach tuh sudah bisa menyampaikan tujuannya tadi yang awal tadi. Jadi dia bisa mengetahui bahwa Zainuddin itu lagi ada persoalan. Ini sudah terpenuhi. Kemudian dia mengajak diskusi tentang persoalan tersebut sehingga Zainuddin bisa mencari solusi ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Fadilatin sehingga beliaunya bisa mencari solusi tersendiri. Nah, ini juga berhasil diidentifikasi persoalan. Nah, kemudian di rencana aksi pun sudah terpenuhi ketika Bu Fadilatin menanyakan strateginya apa tadi ya yang akan dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, ini luar biasa sehingga seorang Zainuddin anak murid bisa menemukan solusi. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Tanpa bantuan coach yang hebat, anak itu kadang-kadang tidak bisa menemukan solusi tersebut. Nah, ini coachnya yang hebat ini. Kemudian tanggung jawab. Di tanggung jawab juga sudah terpenuhi
saat coach menanyakan komitmennya coach tadi atau si Jainuddin, siapa saja yang akan dia libatkan. Jadi Jainuddin tadi akan melibatkan ibunya, jadi dia berani berkomunikasi dengan ibunya, meminta waktu dan meminta biaya agar dia diizinkan untuk ikut les walaupun cuma 1 hari. Jadi ada win-win solution. Dia bisa ikut les walaupun tidak sepenuhnya, tapi tetap bisa membantu ibunya. Ini luar biasa, sehingga kemudian menyebabkan Jainuddin bisa menemukan solusi dari seluruh persoalannya, dan dia bisa kembali kepada kelasnya dan bisa menemui kepada Pak Imron dengan hati yang gembira. Itu saja, mungkin kita bisa lanjutkan untuk kelompok berikutnya, Ibu. Terima kasih Pak Imron, Bu Dewi, Pak Ahmad. Fadilatin